Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga korban gempa di Pasaman Barat mulai bangkit dengan melanjutkan usaha untuk mendapatkan penghasilan. Pencuri di sejumlah lokasi di Kota Bukit Tinggi dibekuk polisi. Bundo Kandung Komplek Flamboyan gelar makan Bajambah sambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak mau hidup dalam keterpurukan, korban gempa di Pasaman Barat kembali memulai usaha. Mereka berharap bisa kembali mendapatkan penghasilan dan tidak hanya bergantung dari bantuan. Seperti yang dilakukan Yayu, warga Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Pantauan Senin siang, Yayu sudah memulai berjualan makanan seperti lontong, goreng-gorengan dan aneka kebutuhan lainnya, seperti yang dikerjakannya sebelum gempa. Aktivitas ini dilakukan Yayu setelah pulang ke rumah bersama keluarganya. Sebelumnya, Yayu mengungsi menyelamatkan diri selama beberapa hari di tenda pengungsian. Dengan memulai berjualan, Yayu berharap bisa kembali mendapatkan penghasilan agar bisa memperbaiki kembali rumahnya yang rusak akibat gempa. Sebab rumah tempat mereka tinggal sekeluarga kini hanya menyisakan bagian depannya, sedangkan bagian belakang rumah sudah rusak parah. Katanya lontong, masak goreng pagi, goreng-gorengan itu. Terus kada yang Iya, kalian? ikon do tibonya ada liko kan, tibonya nak buka ni bu tibonya. Salahnya kalau indok dibuka lagi, kalau kawanan belanja iko tak lagi dah. Sebabnya bantuan orang iko lagi minyak, kali ikonya. Kenapa mulai jualan lagi, Bu? Hah? Kenapa mulai jualan lagi, Bu? Sebab ibu nak mencari uang itu jualan gitu. Selain Yayu, sebagian warga lainnya juga sudah memulai kembali usaha mereka, seperti berjualan ataupun ke ladang. Warga seakan tak ingin terus-menerus hidup dalam keterpurukan dan memulai kembali kehidupan mereka masing-masing. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Oke. Sejak pemerintah melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar, kini harganya menjadi mahal, yaitu berkisar Rp22.000 hingga Rp25.000 per liter. Setelah harganya naik, persediaannya kini melimpah dan banyak tersedia di toko swalayan, hingga warung kecil di Kota Bukit Tinggi. Namun mahalnya harga minyak goreng kemasan ternyata menimbulkan persoalan baru. Warga kini beralih ke minyak goreng curah. Akibatnya, minyak goreng curah pun diburu dan menjadi langka. Persediaan minyak goreng curah di beberapa toko dan pasar tradisional mulai menghilang. Jikapun ada, harganya juga sudah mengalami kenaikan dari semula Rp14.000 per liter menjadi Rp18.000 per liter. Menurut pedagang, distributor membatasi pembelian minyak goreng curah. Mereka hanya dibolehkan membeli 1 drum dalam sekali pemesanan. Kalau yang kemasan distribusinya lancar, yang curah yang kurang. Memang dibatasi datangnya. Biasanya Bang? Biasanya bisa berapa kita mau, sekarang dibatasi. Berapa dibatasinya? 1 drum cuman boleh ini udah 3 minggu langkanya. Gimana Bang? Harga agak nambah dikit. Dari berapa? Dari 15 sekarang 20.000. Tapi tetap dibeli warga Bang? Dibanding minyak subsidi, minyak kemasan kan lebih mahal. Karena sulitnya mendapatkan minyak goreng curah, warga terpaksa membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang tinggi. Di minimarket, minyak goreng kemasan 2 liter dijual dari Rp47.900 hingga Rp50.000. Tentu masyarakat semakin sulit dengan kondisi ekonomi yang semakin, apalagi dampak COVID. Ini sangat pertama meresahkan dan menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi.
ke bawah. Mungkin kalau di swalayan karena bagaimanapun juga disediakan gitu ya. Kalau masyarakat dan di pasar takut dia menjual dengan harga segitu, tapi jangan-jangan nggak laku. Mungkin segitu, tapi yang jelas langka gitu. Kelangkaan minyak goreng kemasan telah terjadi sejak beberapa bulan belakangan. Meski pemerintah sudah menggelontorkan operasi pasar, namun tak berhasil menstabilkan harga. Harga minyak goreng masih tetap tinggi. Bahkan kini, kelangkaan justru dialami minyak goreng curah yang sebelumnya stoknya melimpah di pasaran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dalam rangka operasi pemulihan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalla, Sabtu pekan lalu mengunjungi markas PMI Provinsi Sumatera Barat di Padang. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau operasi transisi darurat bencana gempa bumi, sekaligus menyerahkan mobil tangki air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kedatangan Yusuf Kalla di markas PMI, Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang, untuk mendengarkan laporan kegiatan selama tanggap darurat dan masa transisi darurat bencana hingga saat ini. Laporan tersebut disampaikan secara langsung oleh penanggung jawab markas, juga secara daring bersama tim lapangan PMI yang bertugas di lokasi bencana. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu berjanji akan terus memantau dan menambahkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PMI. Ya, masih ada beberapa yang kontinu itu nanti kebutuhan air, itu bisa setahun. Nah, ini kedua kebutuhan obat-obatan dan dua kebutuhan yang lainnya itu akan kita penuhi. Karena ini jangka panjang. Gempa selalu begitu. Terus Merapi bisa setahun setengah, ini di setengah, dan NTB bisa 2 tahun. Saat ini, PMI tengah membangun hunian sementara bagi korban gempa di Pasaman dan Pasaman Barat dengan target 400 unit. 61 unit diantaranya sudah siap dan telah ditempati oleh warga yang menjadi korban gempa. Yang pertama, adanya hunian sementara yang masih belum terpenuhi. Nah, oleh sebab itu PMI Provinsi Sumatera Barat dengan PMI Kabupaten Kota itu punya target paling tidak kalau bisa dengan bantuan donatur yang lain juga membangun untuk di Pasaman Barat itu 250, kemudian di Pasaman 150. Biaya pembangunan huntara yang dikerjakan PMI berasal dari donasi masyarakat dan lembaga lain. Yusuf Kalla berharap bantuan terus mengalir agar target pembangunan bisa tercapai. Alfi melaporkan dari Padang. Universitas Negeri Padang berusaha menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, terlebih semenjak UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum akhir tahun 2021 lalu. Untuk itu, UNP akan meningkatkan SDM para dosen dan mengajak para doktor lulusan perguruan tinggi di luar UNP untuk mengajar di UNP. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Negeri Padang kepada pers usai mewisuda lebih dari 2.000 wisudawan. Mereka yang diwisuda terdiri dari pasca sarjana, sarjana, dan diploma. Menurut Rektor, untuk menuju universitas kelas dunia, cara pandang yang dikedepankan dari para sivitas akademika adalah menciptakan hal-hal baru, bukan lagi berdasarkan pengalaman terbaik. Dosen akan diarahkan untuk melakukan riset dan publikasi, karena dosen yang baik adalah dosen yang juga seorang peneliti. UNP berada di 16 PTNBH yang ada sekarang, maka tantangan ke depan ini memang berbeda. Karena kita dituntut sekarang untuk menjadi salah satu universitas kelas dunia. Ya. Nah, mengapa universitas kelas dunia? Ya. Nah, karena dengan misi untuk mencapai universitas kelas dunia ini akan meningkatkan kualitas lulusan kita, meningkatkan reputasi UNP ini di Indonesia dan juga di dunia internasional. Wisuda kali ini juga menampilkan orasi ilmiah guru besar Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB Bogor,
yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Kalau sudah PTNBH, maka permainan UNP bukan hanya di Sumatera Barat atau bukan hanya di Indonesia, tapi juga pada level dunia gitu ya. Oleh karena itu selalu dalam kehidupannya kalau ada amanah yang lebih tinggi, pasti tanggung jawabnya pun lebih tinggi. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Rektor Prof. Ganefri ya, dengan tim yang solid di wakil rektornya, para dekan, kepala lembaga, saya optimis UNP bisa memenuhi tantangan untuk lebih maju lagi. UNP juga akan memperbanyak dosen-dosen baru karena targetnya adalah UNP harus masuk 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. Untuk itu, dibutuhkan 4.000 dosen lagi untuk mencapai standar internasional, yaitu 1:10. Artinya, 1 dosen untuk 10 mahasiswa, agar kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat terjaga. Saat ini, perbandingannya baru 1:35. Laude Jordianse melaporkan dari Padang.